Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatinudiansah dengan NIM 3 digit terakhir 055. Saya dari kelas Praktikum B, Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontrol PID motor DC dengan Simulink. Namun sebelum masuk ke simulasi di Simulinknya, saya akan menjelaskan beberapa materi terlebih dahulu. Di sini ada PWM, encoder, MATLAB function none to zero, saturation dan integral anti win up, dan terakhir ada PID. Kita masuk ke materi pertama yaitu PWM. Jadi apa sih PWM? PWM adalah metode pengaturan daya dengan cara mengubah lebar pulsa sinyal digital. Pada motor DC, PWM digunakan untuk mengatur kecepatan motor tanpa harus mengubah tegangan sumber secara langsung. PWM memiliki dua kondisi utama, yaitu on dan off. Persentase waktu sinyal berada pada kondisi on disebut duty cycle. Semakin besar duty cycle-nya, maka tegangan rata-rata yang diterima motor semakin besar, sehingga kecepatan motor meningkat. Sebaliknya, jika duty cycle yang dimiliki kecil, akan menghasilkan kecepatan motor yang lebih rendah. Dalam Simulink, PWM dapat direpresentasikan menggunakan blok pembangkit sinyal seperti pulse generator yang kemudian digunakan untuk mengontrol tegangan input motor DC. Kita masuk ke materi kedua yaitu ada encoder 2 pin. Encoder 2 pin merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi kecepatan dan posisi putaran motor DC. Encoder ini memiliki dua kanal keluaran yaitu channel B dan channel A yang menghasilkan sinyal pulsa berbentuk gelombang kotak. Dengan membandingkan perbedaan fasa antara sinyal A dan B, sistem dapat menentukan jumlah pulsa atau posisi dan kecepatannya. Kedua ada urutan pulsa atau arah putaran motor. Dan pada Simulink, sinyal encoder digunakan sebagai feedback dalam sistem kontrol PID. Data dari encoder inilah yang dibandingkan dengan setpoint untuk menghasilkan error. Kita lanjut ke MATLAB function none to zero. Dalam simulasi Simulink, kita lanjut ke MATLAB function none to zero. Dalam simulasi Simulink, terkadang muncul nilai none atau not a number akibat pembagian dengan 0, gangguan sinyal atau kondisi awal sistem yang belum stabil. Jika nilai none dibiarkan, maka sistem kontrol dapat menjadi tidak stabil atau error. Untuk mengatasi hal ini digunakan MATLAB function block dengan fungsi none to zero. Fungsi ini bertugas untuk mendeteksi nilai none pada sinyal, mengganti nilai none menjadi 0. Dengan cara ini, sistem tetap berjalan stabil dan perhitungan PID tidak terganggu oleh nilai yang tidak valid. Selanjutnya kita masuk ke saturation dan integral anti win up. Blok saturation digunakan untuk membatasi nilai keluaran kontrol agar tidak melebihi batas maksimum dan minimum. Misalnya, batas tegangan atau duty cycle PWM. Masalah yang sering muncul pada PID adalah integral win up, yaitu kondisi ketika komponen integral terus bertambah meskipun aktuator sudah mencapai batas saturasi. Hal ini menyebabkan respon sistem menjadi lambat dan overshoot besar. Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan integral anti win up yang berfungsi untuk membatasi akumulasi integral, menjaga respon sistem tetap stabil, mempercepat waktu pemulihan setelah saturasi, dan dalam Simulink anti win up biasanya diaktifkan langsung pada blok PID controller. Terakhir ada PID atau
proporsional integral derivatif. PID adalah metode kontrol yang terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada proporsional atau P, menghasilkan respon berdasarkan besar error saat ini. Lalu ada integral atau I, menghilangkan error steady state dengan mengakumulasi error. Dan ketiga ada derivatif atau D, memprediksi perubahan error untuk meredam overshoot. Pada motor DC, PID digunakan untuk mengontrol kecepatan atau speed control, posisi atau position control. Nilai KP, KI, dan KD harus dituning agar sistem memiliki responnya cepat, stabil, dan akurat. PID diimplementasikan dalam Simulink menggunakan blok PID controller yang dihubungkan dengan motor DC dan sensor encoder sebagai feedback. Nah, untuk materi-materinya sudah saya jelaskan semua. Kita langsung saja masuk ke MATLAB-nya untuk melakukan simulasi di Simulink. Nah, untuk penjelasan materi-materi dan simulasi di Simulink MATLAB-nya saya rasa cukup. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sudah membuka untuk MATLAB Simulink-nya. Namun sebelum masuk ke percobaan pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk percobaan pertama. Jadi percobaan pertama itu kita akan membuat PID speed. Jadi PID speed adalah pengendali PID yang digunakan untuk mengatur kecepatan sistem, misalnya kecepatan motor. PID ini bekerja dengan membandingkan kecepatan yang diinginkan atau set point speed dengan kecepatan aktual, lalu menghasilkan sinyal kontrol agar kecepatan cepat tercapai dan tetap stabil meskipun terjadi perubahan beban. Nah, untuk penjelasan PID speed seperti itu, lalu kita langsung aja membuat untuk rangkaiannya atau di sini. Nah, untuk rangkaiannya pertama-tama kita itu membutuhkan Goto. Jadi di sini kalian bisa cari, klik yang namanya Goto. Nah, lalu kalian pilih, lalu kita taruh di sini. Nah, setelah itu kita klik 2 kali, lalu kita ganti untuk Goto tag-nya menjadi SP atau set point. Nah, setelah kita masukkan Goto yang pertama, kita cari lagi untuk zoom. Maka nanti akan keluar seperti ini, lalu kita buat zoomnya menjadi plus minus. Dan kita membutuhkan beberapa Goto lagi. Kita langsung aja buat banyak Goto. Di sini pertama kita membutuhkan Goto untuk error, kita rubah untuk Goto tag-nya menjadi error. Lalu kita di sini membutuhkan Goto lagi. Di sini kita masukkan Goto tag-nya itu delta time, dan di sini kita masukkan lagi delta time, berarti kita membutuhkan 2 Goto yang bertag Goto delta time. Lalu di sini kita membutuhkan 6 lagi untuk Gotonya, yaitu untuk di sini untuk Goto tag P dan di bawahnya juga Goto tag P. Namun arahnya berbeda, yang di atas itu mengarah ke kiri dan yang di bawah ke kanan. Nah, untuk I-nya juga seperti P, kita membutuhkan 2 yang arahnya berbeda, dan kita membutuhkan D juga yang arahnya berbeda. Jadi di sini Goto tag-nya 6.
Lalu terakhir kita membutuhkan 2 goto tag lagi yang bertag PID dan yang bawahnya bertag speed. Kita kasih tag goto tagnya speed seperti ini. Lalu kita membutuhkan beberapa blok lagi. Di sini kita membutuhkan blok yang bernama delay. Lalu ini kita membutuhkan blok yang bernama MATLAB function. Jadi setelah kita cari yang bernama MATLAB function, lalu kita klik 2 kali untuk MATLAB functionnya, terus kita masukkan untuk functionnya di sini. Jadi functionnya itu function y sama dengan none to 0, kode gan none to 0 mengubah nilai none menjadi 0, y none to 0 u, jika u none maka y 0, jika u angka normal maka y u. If is none u, y sama dengan 0, else y sama dengan u dan n. Jadi intinya tuh function dari MATLAB function ini yaitu untuk menghindari nilai none seperti yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya. Nah, lalu kita membutuhkan di sini sum lagi di depan none to 0 dan di bawah sumnya. Berarti kita membutuhkan 2. Lalu terakhir di sini ada sum lagi dan di sini kita membutuhkan produk yaitu berfungsinya untuk mengalihkan dan di sini kita di bawahnya membutuhkan divide 1 untuk mengalih dan membagi dan kita membutuhkan 3 konstan untuk memasukkan nilai KP, KI dan KD-nya. Dan di sini kita membutuhkan paling penting yaitu ini blok untuk proporsionalnya ini seperti ini. Ini namanya itu bloknya saturation, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kita membutuhkan 3 blok saturation yang kita ganti namanya menjadi proporsional, integral, dan derivatif. Seperti itu. Sudah, jika bloknya sudah sesuai seperti ini, tinggal kita wiring saja. Nah, namun sebelum wiring kita membutuhkan slider 4 yang berguna untuk mengatur kecepatannya tanpa harus kita mengeklik lagi di bloknya. Jadi untuk slider pertama itu untuk set pointnya, teman-teman. Di sini kan kita membutuhkan goto lagi dan konstan lagi yang kita hubungkan dengan slider konstan. Dan untuk slider yang lainnya itu pertama ada slider KP, kita hubungkan dengan konstan yang ini KP untuk nilai KP-nya, dan slider KI kita hubungkan dengan konstan KI, dan slider KD kita hubungkan dengan konstan KD. Nah, lalu kita tinggal wiring. Jadi wiringnya itu SP mengarah ke sum yang di sini menunjukkan plus minus. Jadi untuk plusnya itu diisi SP dan minusnya kita kasih speed. Seperti ini. Dan untuk sumnya kita mengarah langsung ke produk yang ada di atas dan kita ambil lagi di bawah sini ke Z lalu mengarah ke sum. Lalu di sini kita hubungkan untuk MATLAB functionnya ke sum, dan sebelum kita hubungkan MATLAB-nya ada kita kasih delay. Nah, untuk delay ini kita tarik untuk ke setelah sum yang ini. Dan untuk wiring PID-nya
seperti ini teman-teman. Kalian bisa melihat di video. Nah, jadi untuk wiringnya seperti ini saja teman-teman. Kalian bisa sesuaikan sesuai pada yang di video ini. Lalu kita tinggal langkah terakhir membuat untuk kita bisa melihat nilai dari SP, ENC, speed, error, PID, P, I, dan D. Jadi seperti biasa kita membutuhkan display dan scope. Nah, di sini kita membutuhkan 4 display dan 1 scope beserta 4 foto. Yang kita namai yang pertama itu SP, yang kedua ENC, ketiga speed, dan yang terakhir error. Dan yang kedua di sini ada rangkaian lagi yang berfungsi untuk kita bisa melihat untuk PID-nya. Di sini yang pertama gotonya seperti sebelumnya dikasih nama P, dan yang bawah ini goto tag-nya I, dan di bawahnya D, dan terakhir PID, dan semua ini disambungkan ke scope seperti ini. Scope-nya itu 4 inputan teman-teman. Nah, jadi kalian jika bingung cara menambahkan inputan di scope, kalian itu tinggal arahkan kursornya ke scope, lalu nanti ada tanda plus, maka nanti tinggal otomatis menambahkan inputnya. Kan biasanya scope kan cuma ada satu input seperti ini ya teman-teman. Nah, kalian itu tinggal tambahkan seperti ini. Nah, jika rangkaiannya dirasa sudah sesuai dengan video ini, dengan rangkaian saya seperti ini, kalian bisa langsung simulasikan rangkaian ini dengan cara kita klik monitor and tune. Jadi di sini setelah kita monitor and tune, maka rangkaian ini bisa bekerja. Namun di sini untuk nilai dari constant value KP, KI, KD masih saya nolkan sehingga masih belum berputar. Lalu di sini saya akan mencoba untuk menambah constant value-nya. Kita langsung maksimalkan saja ke maksimal. Lalu di sini berputar secara CW atau clockwise. Lalu di sini untuk nilai dari SP, ENC, speed, error bisa kita lihat di sini SP-nya 3500 dan speed-nya sekitar 600-an. Dan ketika constant value-nya yang kedua kita tambah, maka di sini nilainya akan berubah. Seperti ini kita bisa lihat. Nah, jadi PID speed ini untuk mengontrol kecepatan motor. Ketika set point diberikan sebagai target kecepatan dan sensor encoder membaca kecepatan aktual motor, grafik menunjukkan bahwa kecepatan motor awalnya naik untuk mengejar set point. Terlihat error cukup besar di awal, kemudian semakin mengecil seiring kerja PID. Komponen P mempercepat respon, komponen I menghilangkan error steady state, dan komponen D membantu meredam overshoot-nya. Nah, jadi untuk percobaan pertama saya rasa cukup. Kita langsung aja lanjut ke percobaan yang kedua, yaitu PID posisi. Jadi PID posisi digunakan untuk mengendalikan posisi sistem seperti sudut atau perpindahan. Pengendali ini membandingkan posisi target dengan posisi aktual, lalu mengatur aksi kontrol agar posisi tercapai secara akurat, stabil, dan dengan error minimum tanpa osilasi berlebihan, teman-teman. Nah, untuk rangkaiannya kita sama seperti PID speed, namun kita tinggal ganti aja salah satu
go to tag-nya di sini. Nah, kita ganti dari speed, tadi kan speed, teman-teman. Kita ganti ke ENC. Seperti ini, kita tulis ENC, kita klik OK. Nah, maka untuk rangkaian kedua sudah jadi. Bedanya apa? Tadi kan di sini kan ditulisnya speed. Nah, sekarang ENC. Jadi, untuk perhitungan errornya menjadi berbeda. Tadi kan perhitungan errornya menggunakan speed atau kecepatan. Nah, sekarang perhitungan errornya menggunakan encoder atau posisi. Nah, setelah sudah kalian ubah, maka tinggal kita klik monitor and tune. Nah, jadi setelah kita monitor and tune, maka di sini rangkaiannya bergerak namun kita masih nolkan, dan kita langsung coba aja maksimalkan untuk constant value yang pertama. Maka di sini DC motornya akan berputar, dan kita coba untuk jadikan nilainya minus sekitar 600-an, maka di sini DC motornya akan berputar melawan arah jarum jam. Dan di sini kita bisa lihat nilai SPNC speednya sekitar min 600-an juga, karena kita untuk speednya arah ke min 600. Dan kita coba naikkan semua untuk KP value, KI value, dan KD value-nya, maka kita bisa melihat grafiknya akan keluar seperti ini. Nah, untuk PID posisi ini, set point posisi diberikan, kemudian encoder membaca posisi aktual motor. Grafik di sini menunjukkan posisi motor bergerak menuju set point, dan untuk error awalnya cukup besar, lalu berkurang hingga mendekati 0. Jadi komponen P di sini mempengaruhi kecepatan pergerakan menuju set point. Komponen I menghilangkan error sisa, dan komponen D meredam osilasi. Output PID akan stabil ketika posisi motor sudah sesuai dengan set point-nya. Nah, untuk video kali ini saya rasa cukup untuk menjelaskan materi-materi dari saya dan simulasi yang sudah saya jelaskan. Terima kasih sudah menyaksikan. Apabila ada kesalahan kata dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.